semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Still in the House. Sebuah film dari tahun 2008 berjudul While She Was Out akan menceritakan tentang perjuangan seorang ibu yang diburu oleh beberapa pemuda psikopat tidak bermoral. Seperti apa kisah tegangnya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan peser bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan Jackie Crot. Berlatar tepat di malam Natal, kisah akan berfokus pada seorang ibu rumah tangga bernama Della. Ini orangnya, dia tinggal bersama suami dan dua orang anak yang kebetulan sang suami baru saja pulang bekerja. Dia nampak kesal dengan mainan yang berantakan di setiap penjuru ruangan dan memarahi Della karena tidak membereskan mainan-mainan tersebut saat dirinya pulang bekerja. I mean, look at the goddamn place, okay? Stop. Can I ask you a question? What in the hell happened? Si suami sendiri merupakan tipikal laki-laki yang temperamental dan suka main tangan. Hal itu dibuktikan ketika dia meninju dinding sampai jebol. Dan kali ini Della beruntung tinju tersebut tidak sampai mengenainya berkat kedua anaknya yang menyaksikan momen tersebut. I'll have to what? Would you look at me when I'm talking to you? Stop it. Don't tell me what to do! Della pun mengantarkan kedua anaknya ke kamar dan meminta izin untuk keluar membeli kertas kado untuk Natal, sekaligus menenangkan diri dari para perilaku atau sifat suaminya yang suka amak-amakan tidak prarugu. Okay, I'll be back in just a little while, okay? Okay. All right. Okay, I'll see you later. Dalam perjalanan, Della pun mencoba menghubungi sahabat dekatnya untuk minum bersama sekalian curhat mengenai masalah rumah tangganya, di mana saat akan janjian, baterai HP-nya pun mati sehingga Della batal menemui sahabatnya. My cell's dying. You know, damn. Tak cukup sampai situ, malam ini Della nampaknya harus banyak-banyak bersabar ketika parkiran di mall sangat penuh akibat membeludaknya pengunjung pada malam Natal, di mana Pak Security menyarankan Della untuk parkir di tempat lain yang mungkin masih ada space untuknya bisa memarkir mobilnya. Alley's backed up. You might want to try further out. Saat sudah berhasil memarkir mobilnya, itulah Della melihat ada satu mobil yang parkir sembarangan dan memakan dua space parkir yang harusnya masih bisa dimanfaatkan, di mana Della yang sudah hilang kesabaran pun menuliskan kata-kata kasar pada secari kertas dan meletakkannya pada mobil tersebut. Di dalam mall, Della menyempatkan untuk membeli segelas teh hangat tidak pakai boba, di mana dia sempat bertemu dengan salah satu teman SMA-nya yang nampak sedang berbelanja ditemani sang suami. We're celebrating tonight. David's just been promoted, so I had to. See you later. Yes. See you. Melihat hal itu, Della merasa sangat sedih karena yang jadi salakinya tidak pernah sekalipun mau menemaninya belanja. Jangankan belanja, untuk membeli gas LPG saja, Della harus dudulungsuk membelinya ke warung dan memasangnya sendiri tanpa bantuan seorang suami. Selesai mendapatkan kertas kado, Della langsung pulang karena kebetulan mall sebentar lagi akan tutup dan sebagian besar pengunjung sudah balik kanan dan hanya menyisakan beberapa mobil saja. Saat itulah Della melihat mobil yang tadi parkir sembarangan ternyata masih ada di sana, namun kertas yang tadi dia letakkan kini sudah lenyap entah kemana. Ketika Della baru menyalakan mobil, tiba-tiba muncullah sebuah mobil di belakangnya yang ternyata mobil tersebut adalah mobil yang parkir sembarangan, di mana mobil tersebut merupakan milik sekelompok berandalan yang diketuai oleh seorang pemuda bernama Chucky. Ini bebenguknya. What are you doing? What are you playing? I don't know this game. Della pun dikepung oleh Chucky dan ketiga temannya yang ketika mereka mulai berkata-kata kotor, jorok, dan mengarah ke hal-hal berbau seksual, muncullah Pak Security Mall yang datang untuk mengusir mereka pergi, di mana saat Chucky didorong dengan keras dan merasa tidak terima dengan itu, Chucky pun mengeluarkan sepucuk pistol yang langsung menewaskan Pak Security tersebut. Put the gun down! You want me to put it down? Make me, bitch! Put I the said gun get down. the fuck out of here! I said make me! Kejadian itu pun dimanfaatkan Della untuk kabur dari sana, di mana mereka berempat tentu tidak akan tinggal diam dan akan menangkap Della sampai dapat karena sudah menjadi saksi mata atas kejadian barusan. Panik campur hariwang membuat Della tidak bisa stabil mengendarai mobilnya sehingga dia masuk ke jalan-jalan kecil hingga akhirnya harus menabrak tumpukan kayu yang hampir membuatnya tewas.
Berlokasi di proyek perumahan yang masih dalam tahap pembangunan, Della pun turun dari mobil sambil membawa sekotak perkakas seperti kunci Inggris dan lain-lain, dan tak lama muncullah Chucky bersama konco-konconya sehingga Della harus segera mencari tempat aman untuk bersembunyi. Layaknya ucing sumput, Della terus bergerak perlahan untuk menghindari Chucky dan kawan-kawan, di mana dia akhirnya berhasil mendapatkan spot yang aman, yaitu tepat di bawah lantai kayu salah satu rumah yang belum jadi. Tapi tiba-tiba ya, Della akhirnya ketahuan. Chucky meminta Della menyerahkan kartu identitasnya untuk dibakar, dan layaknya seorang psikopat, Chucky dengan santainya mempermainkan Della tanpa merasa bersalah atas pembunuhan yang dia lakukan kepada Pak Security. Saat itulah Chucky melihat kotak yang dibawa oleh Della, dikira di dalamnya ada perhiasan atau uang tunai. Chucky pun memaksanya untuk membuka kotak tersebut dan Got enough scratch in there to buy us off, huh? Open the box. Let's get going. dengan cepat Della melarikan diri melalui kolong, yang mana saat teman-temannya akan mengejar, terjadi sesuatu yang memfatalkan ketika salah satu temannya tak sengaja menginjak temannya yang lain, sehingga pemuda tersebut harus tewas dalam kondisi patah leher. Huey. What's up? Oh. Huey. Gonna get that bitch. Della pun lari ke dalam hutan, sementara Chucky dan kedua temannya yang tersisa pun membawa jasad temannya ke tempat terbuka di dalam hutan, yang dengan lampu sorot mereka bertiga pun melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang sahabatnya dengan minum khamar sambil membuat ikrar untuk membalas dendam kepada Della. Huey. Mereka bertiga tidak sadar jika saat ini Della sedang mengintip dari balik pohon, sehingga saat mereka mulai melakukan pencarian, Della pun segera masuk lebih dalam ke dalam hutan, berharap dirinya tidak akan pernah diketemukan. Sial bagi Della, Chucky berhasil menemukan darah milik Della yang sempat terluka akibat tabrakan tadi, juga dengan jejak kaki pada tanah membuat mereka bertiga mengetahui arah kaburnya, sehingga mereka bertiga langsung mengejar ke arah tersebut. Go. Melewati kamalir atau aliran air kecil, mereka bertiga pun berhasil melihat Della, di mana salah satu pemuda, kita panggil saja si Samsul, pun nekat mengejarnya sendirian, meninggalkan Chucky dan satu temannya. You fucking bitch. Sadar bahwa dirinya pasti akan terkejar, Della memilih untuk bersembunyi di antara semak-semak, kemudian mengambil sebuah kunci roda dari dalam kotak perkakasnya, yang ketika Samsul menemukannya, Della pun langsung menghantam kepala Samsul hingga dia ngajelengak. Time's up, you bitch. Atas dasar membela diri dan kedua anaknya yang masih kecil, hasrat brutal Della pun akhirnya muncul, di mana dia dengan sigapnya menghantam Samsul berkali-kali sampai-sampai membuat kunci rodanya tertancap tepat di lubang hidung si Samsul. Tak lama muncullah Chucky dan satu temannya, kita panggil saja Acong, pun terkejut saat melihat Samsul sudah dalam kondisi tewas dengan cara mengerikan, di mana Acong yang parnoan pun mulai diserang perasaan panik saat dirinya tidak ingin mengalami apa yang dialami oleh teman-temannya tersebut. I'm gonna get this girl. Just gonna kill you and me too, Chucky. We're all gonna die here. Kembali ke Della yang tiba di sungai kecil kedua, di mana terjadi sebuah momen membagongkan ketika dalam situasi panik dan krusial seperti ini, perut Della tiba-tiba ngerebak merasakan mules tak tertahankan, yang kita semua tahu mules adalah sesuatu yang normal bagi manusia, dan satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah dengan cara buang air besar atau dalam bahasa ilmiahnya biasa disebut dengan nyaduk. Gara-gara nyaduk atau modal itulah Chucky dan Acong akhirnya berhasil mengejar Della dan hampir saja membuatnya tewas oleh beberapa tembakan yang dilepaskan. Beruntung Della segera mengencangkan celananya dan segera naik ke atas bukit kecil yang ada di depannya. Sampai sini, Acong kembali mengeluh jika aksi pengejaran ini sepertinya akan berakhir buruk, di mana Chucky yang memiliki ambisi besar untuk mendapatkan Della pun mengatakan jika Acong adalah seorang pengecut yang terlalu takut menjadi seorang pria sejati dan tidak siap untuk situasi seperti ini, yang alhasil Acong pun menjadi emosi dan naik duluan untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah seorang pengecut.
Even when Tomas called it. Tomas never called me a pussy. It's for Tomas. For Huey. Sementara itu, Della yang sudah terlanjur brutal pun berniat untuk menghadapi situasi ini dengan cara memasukkan sebilah obeng panjang ke dalam lengan bajunya, di mana saat Acong sedang berdiri tepat di bawahnya, Della pun langsung loncat dan menikam leher Acong hingga dia terguling ke bawah bukit. Kini tersisa si Chucky seorang. Dia nampaknya sadar betul jika Della tidak akan lari jauh, sehingga Chucky dengan santainya senderan di samping pohon dan membaca sebuah buku catatan bahwa dirinya sudah tahu alamat tempat tinggal Della dan mengancam akan menyakiti kedua anaknya. And they are really cute. Twins, huh? And we'll get rid of him. Mendengar itu, Della jelas bersuara dan membuat dirinya akhirnya ketahuan, di mana Chucky langsung menghampiri Della dan bermaksud untuk melakukan pengencerotan sebelum akhirnya dia membunuhnya. Saat itulah Della mengeluarkan suara yang membuat Chucky kaseraban, di mana Della langsung merebut pistolnya dan menembak Chucky hingga dia tewas saat itu juga. Setelah semua berakhir, Della pun kembali ke mobilnya dan kita bisa melihat jika Della ternyata sangat paham betul bagaimana caranya menyalakan mobil tanpa starter. Setelah sampai di depan gerbang perumahan, Della pun turun dari mobil dan meninggalkan mobilnya di sana, kemudian berjalan ke rumah sambil bernyanyi dan sempat membetulkan bintang yang jatuh dari pohon Natal. Ketika masuk rumah, Della langsung disambut oleh ocehan suami yang mempertanyakan kemana Della semalaman dan kenapa dia tidak melepaskan sepatu bootnya. Seolah tak peduli, Della pun langsung pergi ke kamar anak-anak untuk memastikan mereka sudah tidur pulas, kemudian kembali ke bawah dan mendatangi suaminya untuk membunuhnya menggunakan pistol milik si Chucky. Lo. Nothing. Sampai sini, Anda mungkin akan sedikit dibuat terkejut saat mengetahui jika dalam sepanjang film ini, sosok psikopatnya bukanlah Chucky atau teman-temannya atau suaminya si Della, melainkan Della sendirilah sang sosiopat yang memiliki jiwa pembunuh berdarah dingin yang jika kita cermati, sejak awal Della membiarkan rumahnya berantakan pertanda dia malas membereskan rumahnya, atau bisa saja hal itu disengaja karena memang ingin membuat suaminya kesal dan menimbulkan pertengkaran yang kita tahu seorang psikopat sangat suka sekali adrenalin dan berkonflik. Selanjutnya, saat Della menyaksikan kematian Pak Security dan kabur menggunakan mobilnya, dia pergi ke lokasi sepi di sebuah proyek perumahan, bukannya pergi ke kantor polisi atau meminta tolong kepada orang-orang yang kita tahu ini hari Natal, pasti akan banyak orang berkumpul di rumah-rumah. Apakah ini karena diserang panik atau apakah Della sengaja memancing mereka ke tempat sepi supaya lebih leluasa untuk membunuh satu persatu dari mereka? Wow! Lalu, ketika Della dikejar oleh Chucky dan Acong di sungai, Della dengan santainya modal di tengah sungai yang merupakan tempat terbuka. Padahal jika memang sudah kebelet nyaduk, dia bisa cari semak-semak yang rimbun tanpa perlu memperdulikan air untuk cebok. Karena dalam situasi seperti itu, harusnya hal-hal kecil tidak perlu dia khawatirkan. Sehingga ini menjadi sebuah bukti selanjutnya jika Della memang santai menghadapi situasi tersebut. Pertanda dia menikmati saat dirinya menjadi korban dan dikejar oleh para pelaku yang baginya Chucky dan kawan-kawan adalah mangsa empuknya. Sama seperti Mr. Brooks di dalam film Mr. Brooks tahun 2007, seorang psikopat tak melulu hidup sendirian. Kadang ada yang sudah berkeluarga dan sebenarnya punya kehidupan normal sama seperti masyarakat konvensional pada umumnya. Tapi memang ada beberapa hal buruk yang tidak bisa dipendam, seperti hasrat membunuh yang terlalu menggebu-gebu, yang terlalu tinggi, membuat sosok seperti Della ini sengaja memancing keributan untuk menimbulkan konflik menimbulkan adrenalin sangat disukai oleh seorang psikopat. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan modal di tempat terbuka, modallah pada tempatnya. Saya John mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, knalpot racing Firaun. Cuau 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 cuau